Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Novita Landari sebagai sanitarian di Puskesmas Curug, peserta Latsar Angkatan 83, gelombang 16, kelompok 3, subkelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Mesa Pajrin, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 83, kelompok 3, subkelompok 2. Saya bertugas di Puskesmas Paku Haji, bagian pereka medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkiana, saya peserta Latsar CPNS angkatan 83. Saya bekerja di Puskesmas Baraja sebagai pereka medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Haryanti, formasi bidan dari Puskesmas Sukawali, Kecamatan Paku Haji, peserta Latsar CPNS 2022, angkatan 83, kelompok 3, subkelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Armawati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tangerang tahun 2022, gelombang 16, angkatan 83, kelompok 3, subkelompok 2, sebagai pengelola keuangan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, pemerintah telah meluncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding, yaitu bangga melayani bangsa. Core values dan employer branding ASN diluncurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bertepatan dengan Hari Jadi Kementerian Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke-62. Core values ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tugas pelayanan publik yang sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN sangatlah penting untuk memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya. Dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Munculnya rasa kebanggaan dalam memberikan pelayanan akan menjadi modal dalam melaksanakan pekerjaan. Hal ini juga sejalan dengan employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Sikap pelayanan bagi pegawai ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja, dan yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Sikap saudara dapat menggambarkan instansi saudara karena sikap pelayanan tersebut mewakili citra instansi saudara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, budaya pelayanan dalam birokrasi pemerintahan akan sangat ditentukan oleh sikap pelayanan yang ditunjukkan oleh pegawai ASN. Mari kita bersama-sama melihat cuplikan video mengenai pelayanan. Mbak, ini tolong Mbak ya. Ini apa ini Pak? Ini kan udah lewat jam 3. Ya, Mbak tolong, kan biasanya juga masih bisa Mbak. Udah jam pelayanan kami sampai jam 3 Pak. Iya, tapi tolong Mbak, ini cepat nih Mbak. Ini karena ini pesanan bos, jadi tolong Mbak. Kan biasanya juga bisa. Kami ini kan nggak bisa Pak. Ya, kan sekarang minta tolong, kan bisa Mbak tolong. Tolong Mbak. Ya udah deh. Bisa lebih cepat lagi Mbak? Bapak itu kan datangnya sudah terlambat ya. Sekarang minta buru-buru. Ini kan harus saya periksa dulu. Nanti kalau ada kesalahan gimana? Yang menanggung siapa? Jamin lah, ini udah urut lah, ini udah pas lah. Sabar sebentar, kenapa Bapak? Periksa dulu dong, kami periksa dulu ya. Oke Mbak, gimana? Bisa kan Mbak? Kan katanya cepat, 1 jam, bisa kan? Tolong Mbak, cepat. Ini saya ditunggu pimpinan Mbak. Bapak kalau nggak sabar, bawa pulang aja berkasnya atau pindah ke loket lain yang masih buka.
Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Silakan duduk. Oh iya. Ada yang bisa kami bantu? Pak ini tolong bisa masuk SPM dulu ya Mbak? Oh mohon maaf Bapak, loket pelayanan kami sampai jam 3. Setelah jam 3 kita tutup. Tapi bisa kan ditolong? Tolonglah, ini karena harus cair ini. Ini udah ditunggu realisasinya sama Bu Wina. Tolong Mbak ya, bisa kan? Sebetulnya peraturan kami sampai jam 3 sore, tapi karena Bapak mungkin ada keperluan, kali ini kami bantu, tetapi lain waktu kami mohon Bapak datang sebelum jam pelayanan tutup ya Pak. Oh bisa ya dibantu ya, tolong Mbak ya. Bapak Ibu bisa menilai dalam cuplikan video sebelumnya bagaimana kita seharusnya sebagai ASN dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jika kita dapat memberikan pengertian yang baik kepada pelanggan, maka mereka akan memberikan feedback yang baik pula kepada kita. Memberikan layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan customer. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Baru-baru ini banyak berita terkait ketidakkonsistenan, tidak adanya transparansi, dan tidak adanya rasa tanggung jawab. Contohnya, maraknya tindak korupsi, yang bahkan banyak dilakukan oleh aparatur sipil negara. Banyak orang menginginkan semua yang serba instan, hingga rasa tanggung jawab, kejujuran, dan integritas dalam bekerja hilang begitu saja. Mungkin keinginan kita belum tentu tercapai, tetapi disiplin dan rasa tanggung jawab mampu mengantarkan kita untuk mencapai sesuatu yang berharga. Orang bijak akan merasa cukup di saat kekurangan. Orang serakah akan merasa kurang meskipun berlimpah. Hingga berakhir pada sesuatu yang hanya membuat musibah. Ingatlah, saat hidup merasa kekurangan, disitulah arti kesederhanaan diajarkan. Susah banget ini ya. Lagi ngapain Pak? Ini lagi mau ikutan webinar. Mau masuknya susah banget ya. Sekarang apa-apa digital, internet, aplikasi bikin ribet aja. Susah gimana Pak? Coba lihat sini. Ini. Oh ini, nih harus masuk ke sini dulu nih Bapak. Nah habis itu Bapak masuk ke sini, udah deh bisa langsung lihat webinarnya. Gitu ya Mas. Sekarang era digital udah canggih Pak, nggak ada batas. Dari cuplikan video tersebut, kita sebagai ASN harus memiliki nilai dasar yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah kompeten. Sebagai ASN yang berakhlak, kita harus bisa, mau, dan mampu belajar dan terus berkembang untuk lebih meningkatkan kompetensi diri. Kompeten merupakan nilai dasar yang ketiga dengan afirmasi sikap, terus belajar dan meningkatkan kapabilitas. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, peningkatan kompetensi sangat penting dilakukan. Dengan kompetensi yang semakin baik, memungkinkan bagi ASN untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik juga, sesuai dengan pokok dan fungsinya. Untuk membangun budaya kompeten di lingkungan kantor, segenap pegawai instansi perlu didorong semangatnya untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri sendiri, misal dengan mengikuti diklat atau e-learning. Budaya kompeten juga dapat dibangun dengan mengadakan sharing sisa antar pegawai dengan harapan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki tiap pegawai saling melengkapi satu sama lain. Saya berharap core value ASN bukan hanya sekedar slogan, tapi harus diterapkan dan dimulai dari diri sendiri. Saya ASN bangga melayani bangsa.
upaya untuk membangun nilai harmonis dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan tolong-menolong. Harmonis tercipta ketika kita saling peduli dan membantu orang lain dalam kesulitan. Misalnya, ketika ada rekan kerja yang mendapati masalah, cobalah untuk membantu semampu kita, setidaknya meringankan beban yang sedang dihadapi, walaupun dengan upaya sekecil apapun. Video ini menunjukkan bahwa kita harus saling tolong-menolong sebagai wujud peduli terhadap sesama. Dengan begitu, kepedulian kita dapat menumbuhkan rasa harmonis dan selaras. Hubungan yang harmonis akan berdampak positif untuk kedepannya, terutama untuk hubungan pekerjaan yang dapat berdampak pada produktivitas dalam bekerja. Sebagai seorang ASN yang berakhlak, saya harus memiliki sikap peduli, tenggang rasa, dan saling membantu agar terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Loyal. Loyal bisa diartikan sebagai kesetiaan atau komitmen. Ya, kesetiaan atau komitmen terhadap pasangan, terhadap keluarga, terhadap pekerjaan. Nah, yang kita tekankan kali ini loyal terhadap pekerjaan. Kita sebagai ASN wajib memiliki nilai loyalitas yang tinggi. Orang yang loyal itu orang yang disiplin, tepat waktu, orang yang tidak suka mengeluh, orang yang tidak melemahkan semangat orang lain, orang yang suka menolong, orang yang antusias, dan orang yang tidak hitung-hitungan dengan waktu. Loyalitas ini membuat kita bahagia. Kenapa? Ya, tentu kalau kita memiliki sikap loyal, kita suka menolong, kita peduli terhadap rekan kita tidak hitung-hitungan dengan waktu, kita akan semakin banyak disukai orang. Orang akan respect dengan kita, bahkan pimpinan akan respect dengan kita, semakin percaya dengan kita, percaya dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita tidak memiliki nilai loyalitas, karena loyalitas itu menentukan karir kita selanjutnya. Semakin kita loyal, maka karir kita akan terbuka lebar. Saya, ASN, bangga melayani bangsa. Kasus COVID-19 di ibu kota masih tinggi. Vaksinasi menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran virus dan membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas. DKI Jakarta bisa mencapai kekebalan komunitas ketika sudah melakukan vaksinasi kepada 8,8 juta penduduknya. Per 30 Juni 2021, lebih dari 4 juta orang sudah divaksin. Untuk percepatan vaksinasi, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu institusi, organisasi, maupun asosiasi. Beberapa kolaborasi yang sudah terjalin antara lain, program vaksinasi bersama Aprindo atau Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia untuk pelaku usaha retail. Program vaksinasi bersama APPBI atau Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia untuk pelaku UMKM. Lalu program vaksinasi bersama Dewan Pers bagi wartawan dan pekerja media. Ada pula program vaksinasi bersama Dewan Kesenian Jakarta dan Asosiasi Seni bagi para pekerja seni dan industri hiburan. Dan masih banyak lagi kolaborasi dengan berbagai pihak lainnya. Dengan berkolaborasi seperti ini, maka semakin bertambah titik-titik sentra vaksinasi di Jakarta. Semakin banyak juga warga yang ikut divaksin. Bagi institusi, organisasi, ataupun asosiasi, mari berkolaborasi dengan Pemprov DKI untuk mempercepat vaksinasi. Nilai-nilai berakhlak, salah satunya yaitu adaptasi, kita perlu terapkan sebagai ASN. Kita bisa belajar dari Bapak pendiri Gojek yaitu Pak Nadiem Makarim. Dari Bapak Nadiem Makarim sebagai pendiri Gojek, kita bisa belajar bahwa kita dalam era digital ini harus terus berinovasi.
kita harus beradaptasi. Kenapa? Ketika kita tidak beradaptasi, kita tidak berinovasi, maka kita akan tergerus zaman. Kita bisa lihat sekarang, apalagi kemarin ketika pandemi COVID-19, orang-orang mulai mengurangi interaksi dengan sesama karena takutnya tertular COVID-19. Sehingga orang-orang mengandalkan dari smartphone-nya saja. Mereka scroll-scroll, tinggal klik check out, datang deh barangnya ke rumah. Mereka tidak perlu berinteraksi dengan orang banyak ke pasar dan yang lain sebagainya. Mereka mau makan juga buka handphone, tinggal scroll-scroll, datang sendiri. Mereka tidak perlu ke restoran untuk bertemu dengan orang-orang yang banyak. Jadi ketika kita bisa berinovasi, beradaptasi, itu keuntungannya kita bisa menyesuaikan. Kita tidak akan tertinggal oleh zaman, kita tidak akan tertinggal oleh teman-teman kita yang terus mengupgrade diri, berinovasi. Kolaborasi berarti bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan tujuan bersama. Nah, kita sebagai ASN perlu sekali menerapkan nilai-nilai berakhlak, salah satunya itu kolaboratif. Kolaborasi kita bisa belajar dari vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan COVID-19, pemerintah tidak berjalan sendiri. Pemerintah menggandeng para alim ulama, TNI Polri, tokoh masyarakat, dan yang lainnya. Karena awal mula Pak Presiden kita Joko Widodo menggaungkan bahwa semua masyarakat perlu mendapatkan vaksinasi COVID-19, banyak sekali yang kontra. Sehingga pemerintah menggandeng para pihak-pihak terkait agar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini berjalan dengan lancar dan bisa mencapai herd immunity. Gojek melihat situasi saat ini telah meningkatkan ekspektasi masyarakat akan standar keamanan dan higienitas tertinggi pada moda transportasi. Kehadiran transportasi urban yang terintegrasi, serta opsi mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Jadi kalau kita rangkum lagi 2022 ini, apa sih yang bisa kita simpulkan gitu, bahwa yes, mobilitas itu udah kembali menggeliat lagi, kayak masyarakat sudah mulai beraktivitas yang lebih produktif, tapi tetap ekspektasi untuk terhadap standar keamanan dan higiena tertinggi itu tetap ada. Jadi itu salah satu komponen penting, dan di luar itu dengan kembalinya mobilitas juga ada ekspektasi di mana kebutuhan transportasi urban mereka tuh lebih terintegrasi dengan khususnya dengan dukungan teknologi. Segala bentuk inovasi dihadirkan beriringan dengan pelatihan. Apa jadinya kalau kemarin kegiatan vaksinasi COVID tidak berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait? Pastinya saat ini herd immunity belum terwujud. Sehingga penting sekali kolaborasi itu dilaksanakan dan dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari kita sebagai ASN. Karena dari kolaborasi kita bisa mendapatkan waktu yang efisien, kemudian kita bisa berbagi beban ke berbagai pihak dan yang ahlinya, sehingga tujuan kita bersama-sama bisa cepat selesai dan mendapatkan nilai lebih.